Ya, yes. Ya, silakan sebagai awalan menyapa dulu Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ayah bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi saya senang pagi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin baru kali ini ya, peserta ayah dan bundanya hampir agak sama imbang gitu. Biasanya oleng. Biasanya sebelah sini yang berat, nah di sini cuma satu baris, dua baris. Ya, Berarti memang ini peserta yang super berarti pada hari ini. Baik, monggo barangkali dari UIN Titik itu silakan menyapa para peserta dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Yang keras ini. Semangat ya. Ini biar lebih kenceng. Sorry, maaf. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan hari ini semuanya sehat bahagia. Ini. Baik, ya kita langsung saja ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tema utama yang tadi sudah jadi semacam iya tadi misalnya di awal itu Mas Ridwan itu komunitas kasmaran, ngaji parenting itu penting. Nah, sepenting apa sebenarnya? Ya, mengaji parenting itu penting dan genting. Genting. Perlu ditambah apa menurut saya? Mungkin ditambah di sini saja. Penting itu berarti memang sesuatu yang harus. Genting itu sesuatu yang mendesak. Harus segera. Jadi tepat sekali ayah bunda sekalian pada hari ini mulai ngaji parenting. Harapannya sih sudah ya. Kenapa dikatakan genting? Karena pada hari ini kebanyakan rumah-rumah itu terjadi malpraktik. Loh, malpraktik apa? Coba kita lihat. Yang namanya profesi ya, ini profesi. Apapun di dunia ini itu selalu ada sekolahnya. Jadi kalau mau jadi dokter itu sekolahnya 3,5 tahun, dapat sarjana kedokteran paling cepat. 2 tahun koas di rumah sakit segala macam. Bisa praktek nggak? Belum. Tambah 1 tahun magang. Berarti 6,5 tahun. Itu baru umum gitu. Baru dokter umum. Baru menangani orang. Begitu juga sarjana insinyur, ya, sarjana teknik, sarjana farmasi, itu sudah mulai memang ada sekolah profesinya agar dia bisa berprofesi. Kalau tidak, tiba-tiba saja praktek, maka dokter itu akan melakukan malpraktek. Nah, kalau setiap profesi itu ada sekolahnya untuk memastikan dia punya ilmu dan keterampilan, maka profesi yang paling penting dan yang paling rumit, saya katakan ya, paling susah sebenarnya itu adalah profesi sebagai ayah bunda. Tapi kita menjadi ayah bunda itu bukan karena lulus sekolah, nggak ada sekolahnya, bukan karena kita sudah punya kompetensi, tetapi hanya gara-gara punya anak. Coba. Jadi saya bayangkan banyak sekali di rumah-rumah ini terjadi malpraktek. Kenapa? Nggak punya modal ilmu dan keterampilan yang cukup. Atau peluang bikin sekolah keluarga itu bisa. Nah, itu peluang berarti. Ada sekolah ayah bunda itu berarti peluang. Iya. Nah sekarang ini. Jadi kalau tadi itu kan di awal juga Ustaz Nofri sudah menyampaikan, alhamdulillah ini ternyata pesertanya seimbang gitu ya. Kenapa fenomena banyaknya gitu ya? Kebanyakan itu hanya emak-emak itu yang
ketika ada kegiatan parenting yang hadir, itu gimana fenomena seperti itu? Iya, memang selama ini yang difahami oleh masyarakat umum, bapak-bapak dan ibu-ibu itu memahaminya yang namanya parenting itu cuma tugasnya ibu-ibu aja. Padahal yang namanya anak itu kan bukan cuma anaknya ibu ya. Kalau ada bapak, kalau nggak ada bapak, ada anak nggak? Nggak ada. Memang bisa gitu. Itu perkecualian itu. Secara umum, yang namanya anak itu tanggung jawabnya bapak dan ibu. Bahkan mungkin Abi sering cerita ya bagaimana tanggung jawab seorang ayah gitu ya. Nah tapi yang harus memang selama ini ada banyak kesalahan pemahaman di masyarakat beranggapan bahwa urusan anak ini hanya urusannya emak gitu. Padahal yang namanya urusan anak ini ya urusan berdua gitu. Tanggung jawabnya tuh berdua. Bahkan tanggung jawabnya bapak ini lebih berat daripada emaknya. Oh, itu bapak-bapak emang seperti itu ya saja, lebih berat untuk Iya, karena tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawabnya bapak. Oh, gitu. Urusannya bukan urusan dunia, tapi urusan juga akhirat. Kan di Quran surah At-Tahrim ayat 6 kan sering kita dengar kalau kajian parenting. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Nah, sahabat Umar mengatakan ketika ayat ini turun, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, itu ayat artinya ya, hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Yang ngomong adalah Rasul, tapi itu dari Allah. Jadi bukan saya, bukan siapa-siapa. Jadi kita udah lihat Rasul, ini berarti ini benar nih perkataannya. Maka pasti hak, pasti benar. Maka ketika Rasul yang ngomong, wajar sahabat bertanya, kami akan jaga diri kami, lalu bagaimana menjaga mereka? Mereka itu siapa? Anak dan istri. Nah, maka Rasulullah mengatakan kalian larang mereka dari apa yang dilarang oleh Allah, dan kalian perintahkan mereka dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau itu kalian lakukan, maka itu menjaga mereka. Nah, jadi ini bapak memang berat. Apalagi nanti kita bisa lihat ya betapa sekarang anak-anak kayaknya memang sudah harus segera bapak itu turun tangan, harus segera. Atau mungkin bisa ditanyakan ya, kira-kira hadirnya Pak Dirjen di sini terpaksa kamu ya? Enggak ya, contohnya? Enggak ya, ini keren ini. Luar biasa. Baik Ustaz, berarti alhamdulillah ya, tadi sudah diapresiasi dan ini bagian dari kebahagiaan kita bersama bahwa pada hari ini Bunda-bunda tidak ada sendirian ketika hadir acara parenting, tapi ditemani dengan ayahanda atau suaminya. Nah, tadi sudah disampaikan, ternyata ini nggak sekedar penting, tapi genting. Nah, penting dan genting. Maknanya ini sesuatu yang memang segera. Nah, sekarang jadi pertanyaan seperti ini kan. Ketika tadi disampaikan, ini ternyata kewajibannya itu bukan cuma mama saja, tapi justru bapak-bapak yang paling penting dan genting. Segenting apa sebenarnya kondisi yang menjadikan bapak-bapak itu harus segera terjun untuk ngurusi keluarga seperti ini? Ya, dari penelitian ya, dilaksanakan oleh seorang peneliti dari UGM kerjasama dengan kampus di Australia di sana. Dia mengatakan ada 2,45 juta anak remaja di Indonesia itu mengalami mental illness, penyakit mental, sakit mentalnya. 2,45 baru-baru aja. Itu rentang usia sekitar 17 tahun, sekitar itu 14-17 tahun tidak salah. Di berita itu malah judulnya ODGJ, gangguan jiwa. Nah, ini bukan angka yang main-main, 2,45 juta. Dan berita itu terekspos ketika ada mahasiswa UGM, nah, karena saya kan dosen UGM ya, yang kemarin terjun dari lantai berapa? 11 ya? Di hotel, salah satu hotel di Yogyakarta, nyemplung itu. Padahal tidak hanya, dan di tasnya kalau tidak salah itu juga ada
keterangan, mungkin surat keterangan dia periksa kesehatan mental, sakit mentalnya. Dan sebenarnya ada berita-berita yang tidak terekspos, dan saya juga tidak akan mengeksposnya. Yang saya tahu ya. Termasuk penelitian di salah satu fakultas di kampus besar di Jogja, saya tidak sebut apa itu ya. Di sampling mahasiswanya itu jumlah yang mengalami mental illness itu lebih dari 50%. Bukan berarti gila ya. Orang mental illness itu bukan berarti gila. Dia bisa tertawa-tawa, dia mungkin biasa-biasa saja, tapi menurut standar sudah terkategori mental illness. Kalau yang bunuh diri itu yang ekstrimnya begitu. Dan itu pun kecenderungannya semakin banyak. Lah kalau anaknya itu bermasalah, itu tanggung jawab siapa? Orang tua. Kalau orang tua siapa? Ya ayah. Ayah, bukan bunda. Kalau ternyata misal ayahnya juga mental illness juga gimana? Itu Lebih parah lagi. parah lagi. Ya nasib lah ya. Nah, kira-kira itu gentingnya. Ini belum berita-berita yang lain. Masalah mental illness angkanya luar biasa, masalah kekerasan kalau di Jogja kelitih ya. Di Bantul ya malah tapi nggak boleh disebut kelitih, Ustaz. apa sekarang? Ya apa istilahnya itu ya? Ada lagi Ada istilahnya. istilah ya. Kalau saya itu enggak apa? Beda. Pokoknya kenakalan atau enggak ada benar disebut kelitih karena sangat khas kelitih itu Jogja. Ada Jogja. Itu parah. Faktanya di mana-mana pun banyak anak-anak seperti tawuran juga gitu. Ya. Dan nanti kalau itu kita bedah secara mendalam, itu terus diproduksi. Terus, tapi kita bukan ini forumnya ya. Tapi kalau kita bedah secara mendalam, itu akan terus diproduksi dan jumlahnya semakin banyak, semakin banyak. Dan mereka itu nanti yang menjadi orang besar, maksudnya orang dewasa, termasuk mungkin jadi pemimpin. Coba dicek deh anggota DPR misalnya. Saya yakin itu bisa jadi banyak yang mental illness. Ya. Bukan berarti mental illness gila ya. Ini menurut standar psikologi bahwa itu sakit mentalnya. Mungkin terbukti juga ketika misalnya kalah pemilihan. Kalau pemilihan udah banyak itu rumah sakit jiwa penuh. Baik, jadi bagi ayah atau bagi bapak-bapak itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Itu karena memang melihat faktanya itu seperti itu ya. Banyak kejadian yang kadang ya sebegitunya sih gitu. Dan ternyata dari data-data itu menunjukkan jumlah yang cukup banyak lah. Nah, kalau ini pemimpin ini terkait dengan tadi ini kan bapak-bapak ternyata punya tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau untuk mak-mak sejauh mana tanggung jawabnya? Ya, mak-mak pun tanggung jawabnya besar ya. Oh, besar juga. Jadi bapak-bapak yang Karena tanggung jawabnya bapak-bapak kemudian mak-mak, alhamdulillah enak berarti bukan tanggung jawab mak-mak. Bukan, jadi mak-mak pun punya tanggung jawab yang besar. Karena pendidikan yang pertama dan utama seorang anak itu di tangannya emak-emak. Gitu. Walaupun tanggung jawab besarnya di tangan bapak-bapak, tapi pendidikan yang pertamanya itu di tangannya emak-emak gitu. Jadi dan emak-emak pun juga tetap dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak apa yang sudah dia didikkan kepada anak-anaknya. Berarti selain itu kerja tim lah gitu ya. Betul. Sudah mengandalkan adalah bapak-bapak yang paling tanggung jawab gitu kan. Iya. Jadi tanggung jawabnya itu nggak cuma bapak-bapak bekerja ya, ibu-ibu di rumah ngurusi anak-anak, nggak cuma itu gitu. Iya. Nah, kalau dari ini Ustaz, terkait dengan ada nggak sih sebenarnya konsepnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu kan ternyata yang penting faktanya seperti itu, kemudian tanggung jawab besar itu ada berbeda bapak-bapak dan tak kalah penting ibu juga punya tanggung jawab besar. Ada nggak sih sebenarnya konsep untuk kemudian bagaimana kita bisa, kalau bahasa judul tadi kan cara cerdasnya gitu, itu gimana Ustaz? Ya, ketika tahu bahwa itu tanggung jawabnya besar, lalu kemudian itu butuh ilmu dan keterampilan, maka orang tua itu kan harus belajar. Belajar, baca, lihat gitu. Bisa jadi semakin banyak belajar, malah bisa jadi semakin bingung. Jadi karena saking banyaknya. Dan itu bisa dipahami. Kenapa?
Karena kalau di dunia ini problem itu dibagi 3. Pertama problem sederhana, yang kedua problem rumit, yang ketiga problem kompleks. Sederhana itu misalkan nyalakan komputer itu sederhana, masak nasi sederhana. Problem kompleks itu kalau bikin bangunan ke lantai 100 itu rumit. Buat pesawat tempur itu rumit. Tapi mendidik anak itu kompleks. Apa bedanya? Kalau sederhana dan rumit dilakukan dengan cara yang sama, hasilnya sama. Sederhana atau rumit? Rumit sekalipun ya caranya sama, hasilnya sama. Mesti itu secara teoris. Ya, mesti sama. Itu rumit namanya. Itu problem rumit dan sederhana. Tapi kalau mendidik anak itu problem kompleks, dilakukan dengan cara yang sama, hasilnya bisa beda. Berarti belum tentu ketika dengan konsep ini bisa pas. Betul. Itu problem kompleks. Maka itu saya katakan dari tadi, sebenarnya untuk menjadi orang tua yang benar itu lebih susah daripada jadi dokter, daripada jadi insinyur. Tapi karena tidak ada sekolahnya, kan kita tidak merasa bahwa itu susah. Ya nggak pernah kita dinilai. Saya sudah siap apa belum? Kan nggak pernah. Nggak ada penilaian. Iya, seolah-olah semua orang itu sudah benar. Tapi kalau secara standar itu mesti banyak salahnya. Saya ngomong begini ya karena saya juga banyak melakukan kesalahan. Ya, pengalaman juga. Dan wajar itu terjadi, makanya perlu belajar. Kalau orang tua tidak mau belajar, terus melakukan kesalahan, itu akan menjadi yang namanya orang tua beracun, toxic parents, orang tua beracun. Itu untuk meracuni kehidupan anaknya. Jadi anak di tangan orang tua yang salah itu jadi bermasalah nanti ketika dia besar. Atau bisa dipastikan anak yang salah itu karena orang tua yang salah. Orang tuanya salah. Salah satu penyebabnya itu, salah satu penyebabnya. Tapi bisa jadi orang tuanya benar, anaknya salah, nanti itu penyebab yang lain. Nah, maka memang perlu orang tua itu belajar. Dan ketika belajar, dari proses pembelajaran dia harus menetapkan konsep yang dia pakai ketika dia mendidik anak. Artinya dia bertanggung jawab. Jadi ketika belajar banyak itu kan dia harus ada yang ditetapkan. Karena bisa jadi teori satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Tapi dia harus tetapkan. Ini loh konsep saya. Nah, jadi kita begitu dalam mendidik anak saya. Baru kalau mengatakan begitu dia udah bertanggung jawab. Kelihatan tanggung jawabnya. Karena dia sudah punya konsep. Karena dia punya konsep. Ini loh konsep saya. Nah, jadi kita begitu. Atau bisa dikatakan kira-kira selama ini ayah bunda sudah punya konsep. Nah, gitu. Mungkin bisa ditanya Pak. Mau jawab sudah bingung, mau jawab itu juga bingung. Nah, coba nanti ada bocoran terkait dengan bagaimana konsepnya gitu untuk kemudian bisa mendidik anak seperti itu. Ya. Nah, mungkin lebih tepatnya konsep yang kami pakai lah gitu ya. Artinya memang Bapak Ayah Bunda sekalian mungkin bisa punya konsep yang lebih baik gitu. Saya tidak mengatakan punya kami yang paling baik tidak, tapi kami punya konsep kira-kira begitu. Konsepnya apa? Nah, itulah yang saya sebut sebagai konsep tuning namanya. Konsep robot ya, karena memang itu diambil dari waktu saya studi S3 di Jepang. Saya S3-nya di Tokyo Institute of Technology. Saya mempelajari tentang otaknya robot. Otaknya robot. Ya. Bentuknya gimana kita? Otaknya robot itu bentuknya adalah persamaan matematik yang itu diinstal ke dalam otak komputer, nggak kelihatan lagi dia. Kira-kira kebayang. Jadi ruhnya itu matematika dimasukkan dalam program itu. Jadi semua itu matematik, sehingga robot itu dia menjadi cerdas setelah dikasih istilahnya algoritmanya lah gitu. Jadi softwarenya lah ya kita begitu. Dia menjadi cerdas. Cerdas itu dia bisa ngomong-ngomong, dia bisa jalan-jalan, dia bisa mengambil keputusan. Nah, itu dia cerdas. Nah, satu saat saya kepikir, kalau saya bisa membuat robot cerdas, kenapa saya tidak bisa membuat manusia menjadi cerdas? Kemudian saya ketemu benang merahnya. Ini toh gitu. Apa itu?
Nah, benang merahnya ya konsep tuning itu. Nah, silahkan mungkin dilanjut. Dari konsep tuning saya bukukan ya, bukunya The Model, buku pertama saya. Ini sifatnya umum. Kemudian dari buku The Model, pengembangan diri sebenarnya untuk kita. Lalu kemudian saya berpikir, kalau bisa membuat robot menjadi cerdas, kenapa tidak membuat manusia cerdas? Bukulah buku ini ya. Lalu kemudian kalau tidak bisa membuat robot cerdas, kenapa tidak membuat anak cerdas? Nah, kemudian aplikasinya ke parenting. Nah, ini buku parenting. Setelah buku parenting ini, kalau bisa The Model for Smart Parents membuat anak menjadi cerdas. Nah, kemudian bagaimana membuat manusia wanita menjadi bahagia, kira-kira begitu. Besok bagaimana membuat laki-laki itu hebat, nah kira-kira begitu. The Model for a Great Man, kira-kira gitu. Nah, intinya apa? Nah, ini sebenarnya videonya ada, cuma karena bukan forumnya membahas ini, saya cuma menyampaikan saja, saya punya konsep. Video ini sebenarnya video yang isinya ibu sekalian tentang robot. Ini punya robot yang bisa melayani, bukan dengan remote control ya. Dia memang mengerjakan berdasarkan kesadaran dan tanda petik yang dia miliki. Dia buat minuman, kemudian minuman itu dia kasihkan kepada seseorang setelah jadi. Tapi videonya tidak saya ungkapkan di sini ya. Ini robotnya Asimo. Saya dan keluarga pernah lihat secara langsung Asimo itu di museum di Tokyo, museum masa depan. Nah, kalau di Jepang itu ada museum masa depan, kalau di Indonesia masa lalu. Nah, Jepang itu museumnya masa depan. Nah, itu kita lihat, saksikan robot ini Asimo, dia main bola bersama anak-anak, bisa berkomunikasi dan seterusnya. Nah, apa yang membuat robot cerdas? Silakan next. Itu adalah di dalam diri robot itu ada, di dalam otaknya itu ada model matematik. Model matematik itu rahasia kecerdasan dari robot adalah model matematik yang tertanam di dalam otaknya. Nah, lalu kemudian kalau model matematik ini menentukan kecerdasan robot, lalu apa yang menentukan kecerdasan manusia? Next, yang menentukan kecerdasan manusia itu saya istilahkan model diri. Model diri ini yang menentukan kecerdasan dan karakter manusia. Masing-masing kita itu punya model diri. Kecerdasan manusia lebih kompleks. Kecerdasan intelektual, sebagai bunda, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan matematik dan logika, dan yang lainnya, multi intelligence. Jadi kalau ada orang itu kecerdasannya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu ya. Itu apa sih yang menentukan itu? Kalau robot kan jelas model matematik. Kalau manusia apa? Saya sebut model diri. Nah, tadinya saya hanya sekedar menganggap ini seperti kiasan saja model diri ini. Tapi satu saat saya ketemu dengan teman saya yang dia orangnya suka kuliah ya, tapi kuliah di banyak kampus-kampus beken di dunia. Dia di Harvard, di MIT, di macam-macam itu dia kuliah short course itu. Lalu saya kasih buku saya, kemudian di komentar begini, lah Anda harusnya ketemu dengan profesor saya di Harvard. Nah, kenapa? Nah, ini yang konsep model diri Anda ini nyambung dengan neuroscience. Neuroscience, saya bacalah buku neuroscience itu ya. Oh iya, yang tadinya ini sangat abstrak, kemudian ini menjadi jelas sekali dari sisi neuroscience, ilmiahnya. Next, apa sih model diri itu? Coba ayah bunda sekalian, kalau berantem itu masalahnya kira-kira sama nggak gitu? Apa sih yang membuat ayahnya nggak suka, membuat bundanya nggak suka? Biasanya ya itu aja masalahnya. Berulang saja, ya nah. Masalahnya berulang. Atau kita sajalah gitu. Kita tuh seringkali mengulang-ulang. Kalau pergi makan misalnya, ya kita banyak orang yang warung makannya ya cuma itu gitu. Ya.
Tapi ada juga tipe orang yang dia suka berkelana, dan itu terus berulang. Sama paling gampang kalau kita jalan ke satu tempat, kita udah tahu jalannya tanpa mikir. Atau kita bangun tidur ya berulang-ulang, bangunnya jam berapa, tidur jam berapa. Apa sih yang menentukan itu? Jadi yang menentukan itu adalah sambungan neuron yang ada di otak kita. Sambungan neuron di otak kita, sambungan neuron. Maka dikaitkan dengan konsep tadi golden age. Ketika anak itu lahir, masih bayi, itu neuron di otak itu tumbuh pesat luar biasa, sambungan terbentuk itu cepat sekali. Setiap hari itu sekitar 1 juta sambungan baru itu terbentuk. Sambungan terbentuk. Ketika udah agak besar, usia 4-5 tahun itu sambungan terbentuk sekitar 100 triliun. Tapi setelah mulai tambah dewasa, sambungan itu kemudian banyak yang putus. Terus. Kira-kira orang dewasa tinggal separohnya, 50 triliun. Itu penyebabnya? Memang begitu alamiahnya. Ya, tapi kenapa sambungan apa yang itu terus ada dan menguat itu tergantung stimulus. Jadi kalau anak-anak itu sambungannya sudah maksimal tapi tidak dikasih stimulus, itu akan putus. Nah, itu masa-masa golden age seperti itu. Nah, sambungan-sambungan itulah yang saya sebut sebagai model diri. Ya. Kita menyukai tidak menyukai sesuatu biasanya konsisten. Kenapa? Ya karena sambungannya ya begitu, model dirinya ya memang begitu. Bangun tidur kesiangan ya memang begitu model dirinya. Nah, maka kemudian next, model diri tadi itu dicuning, disetel. Kalau robot itu disetel, maka model matematika itu disetel. Jadi ya benar sekali. Kenapa robot cerdas? Kata kuncinya ini biar nggak sampai 1 jam udah paham ya konsep robot. Ada model matematik di otaknya robot, lalu kemudian itu disetel, dicuning namanya. Kayak kita setelan, kayak kita main gitar ya, disetel kuncinya gitu, sampai kuncinya enak gitu kan, pas gitu. Nah, gitu juga. Tapi nyetelnya secara matematik ya, dikasih data-data sampai matematik, sampai robot cerdas. Nah, kita juga begitu. Anak-anak itu juga model dirinya disetel. Yang nyetel siapa? Yang nyetel itu banyak sekali. Tadi pertama yang nyetel itu adalah bundanya terutama. Bunda itu yang nyetel. Kenapa? Karena bunda itu yang dia lihat pertama kali itu bunda. Nah, kenapa bunda? Ketika bayi itu masih kecil, baru terbuka matanya kan belum bisa lihat. Orang sering bilang begitu. Padahal dia bisa lihat. Cuma jarak fokusnya itu tertentu, sekitar 25-30 cm. Itu persis seperti jarak, ini menurut penelitian ilmuwan dari Rusia ya, itu persis seperti jarak antara wajah bayi dengan wajah bundanya. Jadi dia lihat wajah itu fokus gitu, sisanya apa? Blur, kayak foto ya, kan ada foto blur. Nah itu fokusnya itu bundanya. Jadi kalau bapaknya di belakang bundanya nggak kelihatan, nggak kelihatan dia. Ya, mungkin dia ketawa bukan karena ayahnya, tapi bundanya yang senyum, karena ayahnya di belakang itu lucu gitu ya, bundanya tersenyum, maka dia tersenyum juga, bukan lihat bapaknya, jangan GR ya. Nah, jadi geser dulu kepala ibunya, nah baru bapak bisa fokus. Nah, itu begitu. Tapi ketika digeser jangan-jangan nangis ya. Beda. Nah, jadi bunda itu yang mencuning sampai yang menentukan sambungan neuron itu adalah salah satunya adalah bunda. Next coba. Nah, ini juga video sebenarnya contoh bagaimana anak-anak tercuning, cuma saya tidak tampilkan, mungkin kapan-kapan. Nah, yang perlu dikuasai oleh bunda sekalian itu adalah teknik mencuningnya. Kan kalau kita ingin menentukan bagaimana anak kita mau disetelnya bagaimana, kan harus tahu tekniknya. Kalau ya, jangan-jangan bisa jadi bunda kalau kita nggak ngerti parenting, maksud hati tidak mencuning, tapi dia mencuning, tapi cuningnya salah setel, tidak sadar dia menyetel, kesetel sendiri, tapi salah setel. Gara-gara apa? Orang tuanya nggak sadar bahwa dia sedang menyetel.
contoh, ini satu contoh saja karena kalau dijelaskan panjangnya. Satu persatu di buku saya ada model hitam itu, cuma itu sudah nggak dicetak. Udah nggak dicetak lagi. Ya. Merokok. Contohnya Merokok. misalnya Ayahnya merokok. ayahnya merokok, anaknya kemungkinan akan jadi perokok. Kenapa? Karena yang dia lihat, yang dia cium aroma rokok, yang dilihat itu ayahnya merokok terus menerus gitu. Setiap hari lihat. Setiap hari gitu. Itu akan mencuning anaknya. Gak bisa mengatakan jangan merokok kayak ayah ya, nggak bisa. Jangan merokok kayak kakek ya, kakeknya ada di rumah merokok, nggak bisa. Terus tertulis. Jadi repetisi, sesuatu yang berulang-ulang. Jangan anak-anak kita saja lah juga begitu. Sesuatu yang berulang-ulang itu akan membentuk kita. Nah, yang lainnya tidak perlu dijelaskan ya. High emotional shifting, learning knowledge. Jadi yang penting begini, mendidik anak itu berarti harus menguasai teknik mencuning. Kalau tidak, kita nggak jelas mau pakai apa mendidik anak. Paling yang kita tahu mendidik anak itu ngomong. Ya berapa persen sih efektivitas ngomong? Ngomong, menceramahi, nakut-nakuti, mukul, kan bukan mendidik namanya. Memukul. Ya, mencari musuh. Mencuning juga bahwa ayah ini musuhmu loh. Plang, walaupun nggak ngomong musuh, gitu kan? Plang, ya dia bukan mendidik. Ngomong nggak, dia nggak ngerti omongan kadang-kadang orang tua nggak. Kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya tuh nggak ngerti, tapi merasa sudah melakukan. Tapi yang dilihat apa? Ekspresi ayahnya, marah, benci, penuh amarah, bahkan sebagai emosi, kita begitu. Ya itu yang tercuning. Nah itu contohnya. Dan itu jadi ini ya, yang seperti yang awal tadi saya sampaikan, bahwa memang penting ada dalam tanda petik sekolah untuk keluarga. Iya, penting. Untuk kemudian setelannya itu pas. Lah kalau tidak tahu teknik menyetel, mendidik pakai apa? Pakai apa gitu? Tunjukkan dong kalau itu sudah mendidik. Kan saya ceramah emang mendidik. Ya kan? Belum lagi kalau ceramah, iya bagian dari mendidik. Tapi tekniknya gimana? Usia anak yang diceramai berapa usianya? Kan nggak paham, nggak bisa. Nah itu saya katakan berat memang jadi orang tua. Oke, teks. Ini konsep tuning. Nah, jadi kalau gambar sederhananya, ini harus berdiri enak ya. Ya. Ini model diri anak, sambungan neuron di otaknya yang menentukan bagaimana kecerdasannya, yang itu dia harus dicuning. Tuning yang salah, model dirinya jadi bermasalah. Pribadi, kecerdasan anak juga bermasalah. Sesederhana itu gambarannya. Next. Nah, ini nggak usah terlalu panjang dibacanya. Next aja. Nah, ini siapa yang mencuning model di anak kita? Banyak. Ya, dari tuning keluarga, tuning masyarakat, tuning negara, tuning dunia. Semakin kesini sebenarnya itu tuningnya semakin kuat. Ya, tapi memang ini forumnya tidak membahas ini ya. Saya hanya menjelaskan orang tua itu harus punya konsep. Ini konsep kami ya, kira-kira begitu. Mana konsep Anda? Nah, kira-kira begitu. Ini lebih bukan menggurui ya, cuma menantang saja. Ini kan saya ngomong kami sebagai orang tua punya pengalaman, punya perhatian, punya keseriusan, tidak bermaksud menggurui, ya kan? Cuma di sini maka saya menantang. Ini konsep saya, mana konsep Anda, kira-kira begitu. Nah, walaupun ini saya tidak menjelaskan panjang lebar terus, cuma sekedar gambaran saja. Betapa sebagai orang tua kalau tidak punya konsep, mendidiknya pakai apa gitu. Kalau boleh tahu Ustaz, kan tadi kalau di profil itu kan sudah 4 putranya yang juga 4. Mulai ketemu konsep ini dari sejak kapan? Untuk kemudian lakukan proses itu ke konsep ini pas saya di Jepang tahun 2009. itu sudah punya Mulai. Sudah punya momongan. Yang pertama atau yang kedua? Sampai 3. 1, 2, 3. Oh. Itu penemukan ini bagi Ustaz telat atau enggak pada saat itu? Ya jelas telat. Tapi yang belum punya konsep ya telat dalam artian telat itu dalam artian tahu yang lebih efektif itu.
Kalau tadi kan ya memang niat baik sebagai orang tua, belajar, mendidik, tapi menjadi satu konsep yang utuh, itu baru. Jadi ketika punya konsep yang utuh menjadi lebih berhati-hati. Sebelumnya tuh mungkin nggak pakai bisa konsep. nambahin. Ini kan konsep yang kemudian pasti di-sharingkan dong dengan istri gitu ya. Tidak perlu menyaringkan, otomatis gimana caranya nih? Contoh untuk kemudian aplikasinya untuk anak-anak, mungkin bisa menceritakan. Iya, jadi sebelum menemukan itu bukan berarti tidak ada ini ya. Jadi ketika sudah memiliki, kebetulan memang saya suka dengan dunia parenting dan keluarga itu memang sudah sejak sekolah. Jadi ketika menikah kemudian saya membeli buku-buku tentang parenting gitu ya, buku-buku parenting, dan saya juga ngikutin kajian-kajian parenting, datengin kajian parenting seperti ini. Nah itu yang kami pakai gitu. Jadi itu sebelum. Nah jadi sebelum itu ya pakai dari buku-buku. Konsep yang sebelumnya. Iya betul. Tapi bukan berarti yang konsep sebelumnya itu tidak bermanfaat, tapi ada gitu. Nah ini lebih dilengkapi lagi dengan disempurnakan lagi dengan konsepnya. Ini menjadi lebih sistematis sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa konsepnya, kita bilang tuning penjelasannya begini. Jadi yang dilakukan itu bisa jadi konsepnya bertebaran. Ya kan kalau kita baca buku, oh ini lakukan kan bertebaran. Kalau saya, karena orang ini kan orang insinyur yang begini-begini sebenarnya, pendekatan insinyur. Jadi kalau sebelumnya itu nggak jelas kemana gitu, kalau setelah ada ini, setelah ada ini lebih jelas. Ya. Baik, Ayah Bunda, jadi ternyata konsep setel ya, bahasa gampang kita itu nyetel. Ternyata bagaimana kemudian menjadikan anak kita sesuai dengan harapan kita, tergantung kita nyetelnya gimana. Kalau misalnya katakan kita pengen lihat, misal sekarang lagi rame Piala Dunia misalnya, bapak-bapak biasanya suka ya nonton bola ya, nonton bola atau nonton pertandingan bola. Ini ketika misal kan ada, saya juga begini ya, siaran otomatis kita akan nyetel ini sesuai dengan pertandingan itu disiarkan di mana misalnya kan. Otomatis kita kan mencari gelombang itu. Nah ketika sudah terjadi kita nonton bisa menikmati dengan baik. Pun sama kita tadi ya, kita pengen anak seperti apa. Ketika kemudian kita nyetel yang pas, jadilah baik. Kalau ternyata nyetel yang keliru, jadi keliru juga gitu saja. Ya. Baik, masih ada powerpoint yang akan disampaikan lagi Ustaz? Next. Masih ada? Nggak tahu saya ada apa enggak. Udah? Oh sudah. Baik, biar kita lebih fresh lagi gitu ya. Jadi ini terkait dengan materi bahwa penting, ternyata di sini itu distrukturkan atau dikonsepkan itu ada pola tuning, pola nyetel, gitu ya, pola nyetel. Nah, biar tidak terlalu lama, saya bisa minta kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Ya sebelum nanti kita akan lanjut di jam-jam berikutnya. Dari Bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada berkesnya, ada gantungan kunci bertuliskan komunitas kasmaran. Ini bisa buat nyimpen STK juga, ya. Silakan dari Ibu, dari Bunda, ada yang tanyakan? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Binti Astuti, ibu dari 2 orang anak, dan ibu anak saya bersama dengan suami. Nah, pertanyaan saya mungkin yang pada umumnya ya, bagaimana cara memperbaiki tuning kepada anak yang ternyata ada kesalahan? Ya, ada kesalahan. Usia balita ya, TK ya, kalau yang istilah mungkin sudah ini ya, sudah terlambat. Iya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini cukup menarik. Misal ternyata asumsinya salah tuning, itu bisa nggak sih dibenerin gitu? Ya. Apalagi tadi kan mungkin
mungkin ada nggak sih batasan usia kita bisa nyetel, apakah memang seperti apa? Ya, saya secara teori dulu ya, nanti Ya. pengalamannya istri jawab ya. Baik. Secara teori yang namanya sambungan neuron di otak itu atau proses tuning yang dilakukan itu terus menerus. Manusia itu terus berubah. Ya gampangannya ada orang agamanya Nasrani, kan bisa berubah juga jadi Muslim. Selama dia hidup berarti masih ada proses. Ada proses. Dan secara teori ilmiahnya memang itu bisa berubah. Tergantung kita bagaimana mencuninya. Apalagi anak-anak yang masih kecil itu bisa sekali karena sambungan masih kaya, gampangnya di otaknya itu masih sangat kaya, masih sangat subur. Semakin berkembang waktunya itu semakin banyak yang terpotong, terputus. Nah, sehingga sambungan lama itu juga mungkin belum begitu kuat. Ketika dicuni terus mungkin akan muncul sambungan yang baru. Nah, itu akan semakin menguat. Jadi kalau jawabannya bisa apa tidak, nah itu bisa gitu. Nah, bagaimana prakteknya mungkin Umi bisa. Nah, silakan. Ya, jadi kalau tadi anak balita ya, masih balita ya. Oh iya. Jadi kalau sebenarnya anak balita, kalau sesuai dengan judul ya, anak 0 sampai 7 tahun itu anak yang masih memiliki ketergantungan yang kuat kepada orang tuanya. Jadi Sampai usia 7 tahun. sampai 7 tahun itu dia memiliki ketergantungan yang kuat. Contohnya gini, anak 7 tahun disuruh pergi sendiri jauh, dia nggak akan bisa. Masak sendiri dia belum bisa. Jadi dia masih punya ketergantungan ke orang tuanya. Katakanlah mau melakukan apa-apa tuh dia masih minta bantuan. Tapi kalau anak yang usianya sudah lebih besar, ke warung yang lebih jauh, katakanlah pergi jauh, sudah bisa. Apalagi kalau anak remaja ya, bisa ngambek dan bisa minggat gitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang masih di bawah 7 tahun gitu ya, karena ketergantungannya itu masih besar ke orang tua, kita masih bisa bikin aturan. Jadi sebagai orang tua tuh kadang memang kita tuh tarik ulur ya. Jadi kalau Abi sering bilang kita tuh kalau mendidik anak tuh seperti menyetir di jalan terjal. Kita harus tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem gitu. Nah begitu juga anak-anak ini, ketika anak yang masih balita, dia masih memiliki ketergantungan yang kuat pada kita masih punya kesempatan untuk bikin aturan, itu masih punya. Jadi ketika si anak ini melenceng, katakanlah ini contoh ya, suka jajan gitu ya, itu kita masih bisa gimana cara mengatasi biar dia nggak suka jajan. Atau dia suka nonton, itu kita masih bisa mengatasi biar dia nggak kecanduan nonton, minta gadget gitu ya. Nah itu dengan cara tegas gitu, dengan cara tegas dan kita alihkan gitu. Kalau misal suka jajan gitu ya kita harus tegas, nggak boleh lagi jajan, nggak dikasih uang, mau nangis gulung-gulung biarin, nggak usah khawatir. Anak nangis gulung-gulung tuh maaf ya, nggak akan mati. Nggak mati bener. Paling ya dia akan capek terus ketiduran. Dia nggak kenapa-napa. Setelah capek ketiduran, katakanlah dia ngamuk gitu ya. Anak ngamuk tuh biarin dulu, setelah selesai ngamuknya, terus kita tolong, kita peluk, terus kita kasih minum gitu ya. Kita sayang, kemudian kita kasih apa makanan kesukaan dia, minuman kesukaan dia, sampai nanti paling tidur si anak ini. Begitu juga ke gadget atau kesukaan apa. Nah baru kemudian kita terapkan aturan. Semisal dia jajan tadi ya, jajan dia nggak boleh jajan bener-bener kita keras nggak kasih. Tapi kita sediakan makanan di rumah. Jangan kemudian dilarang jajan, tapi kita di rumah juga nggak ada. Nah ini kasihan anaknya gitu. Menyiksa. Kita sediakan makanan di rumah. Kalau dia kecanduan gadget gitu ya, itu juga seperti itu sama. Benar-benar nggak boleh nonton, tegas, keras nggak boleh. Tapi kita juga ajak jalan-jalan ke sawah gitu ya, ajak cari ulet, cari belalang, apa yang asik buat anak, atau kita ajak menulis, menggambar, mewarnai. Kira-kira apa yang menyenangkan bagi anak kita? Mungkin nyepeda bareng, kemudian apalah yang asik gitu, atau kita ajak ke tempat bermain. Jadi lebih baik kita alihkan ke permainan fisik daripada lihat
gadget yang seperti itu. Jadi kita harus punya solusinya apa nih gitu. Jadi kalau mencuning ulang itu masih bisa, intinya seperti itu. Jadi kita carikan solusinya. Cuma kayak dengan fenomena sekarang itu kan kita ingin mengenal anak kita, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh gitu kan. Kayak misalkan contohnya kalau tadi kan contoh misalnya dengan bapak-bapak, mohon maaf ya, karena kayaknya ada yang rokok juga, tapi nggak apa-apa. Jadi misalnya rokok, kemudian jangan rokok ya, gitu kan. Itu kan jadi dia nyetel, tapi dia ternyata tidak mencontohkan setelan yang pas misalnya gitu kan. Atau misalnya sekarang tadi yang dicontohkan masalah gadget gitu ya. Jangan, tapi sambil gini. Nah berarti sebenarnya masih bisa untuk dicuning ulang gitu ya. Iya. Tapi tadi terkait dengan usia gitu Ustaz. Ada nggak batasan bagi anak, kalau tadi kan sampai usia 7 tahun itu masih relatif bisa kita kendalikan atau dengan aturan-aturan tugas itu. Nah kalau misal ternyata sudah lewat gitu, kan tadi kan penanya tanyakan kok ya sudah telat gitu, misal ternyata sudah terlanjur besar misalnya itu gimana? Insya Allah ya ikhtiar ya, ikhtiar kita insya Allah pertama doa, insya Allah bisa dengan ikhtiar. Pertama doa, yang kedua itu bicara dari hati ke hati. Kalau sudah besar itu mainnya bukan main jalan, bukan gitu lagi ya, nggak bisa. Gitu ya? Iya, ya kan kalau anak balita tadi kan dia masih mempunyai ketergantungan sama kita masih bisa atur. Kalau untuk anak-anak yang usia berikutnya itu udah anak-anak usia yang memang kita itu udah banyak memberikan aturan dan lebih tegas lagi. Nah kalau katakanlah udah remaja itu ada triknya lagi. Jadi ketika kita ingin merubah anak itu, kita ajak ngobrol. Istilahnya itu, kalau istilah saya itu ambil hatinya. Kalau orang Jawa kan bilang di pangku mati gitu ya. Nah ya kira-kira seperti itu gitu. Di pangku mati. Kalau anak kita itu semisal suka dia nakal, suka pergilah gitu ya, suka main nggak pulang, semisal panggil, kemudian ajak bicara baik-baik. Pas ajak bicara baik-baik itu jangan pada saat dia lagi kesel, dia lagi emosi, tapi kita cari waktu tepat yang hatinya itu senang. Nah biasanya kalau saya pengen menasehati anak saya yang remaja, itu saya ajak jalan. Saya ajak jalan. Besar usia berapa ya Ustaz? Sudah anak kami sudah skripsi yang pertama. Iya, yang udah 1, 2, 3 ini udah usia kuliah. Iya. Jadi sudah istilahnya tahapan-tahapan tadi dari mulai balita sampai kemudian sudah terlewati semua. Tinggal nanti mantu gitu ya. Insya Allah. Berarti bisa sebenarnya. Insya Allah bisa. Jadi ada kan kadang-kadang gini, kadang-kadang ada anak itu yang sudah emosi dengan orang tuanya, itu nggak bisa ngomong. Nah kita kira-kira siapa yang bisa dia dengar? Jadi kita minta tolong orang yang kira-kira bisa mendengarkan dia, menasehati dia. Tapi kita itu juga memang harus dengan menyediakan kesabaran yang ekstra ketika yang kita hadapi itu sama-sama orang dewasa, anak yang sudah dewasa, karena dia sudah memiliki keinginan. Jadi kita harus tahu kemauannya dia itu sebenarnya apa sih, keinginan dia itu apa, kemudian kita arahkan ke tujuan hidup. Ya, jadi nanti arahnya ngaji, harus ngaji. Ya, jadi itu sama gitu ya. Iya, jadi arahnya tuh nanti gini, si anak ini kalau mau mencuning ulang itu tanya dulu tujuan hidup dia apa. Diingatkan tentang kematian, seperti itu, yang akhirnya tuh ya kita selipkan dikit-dikit bahwa setiap perbuatan kita itu ada pertanggungjawabannya, karena dia udah dewasa. Ketika dia udah dewasa itu selain sudah bisa berpikir, aktivitas dia itu sudah dinilai ibadahnya. Nah itu betul, kita ingatkan seperti itu gitu. Oke, seperti itu ya. Insya Allah terkait dengan atau ada tambahan? Cukup ya. Baik, ada lagi silakan. Wah ini luar biasa. Memang biasanya harus dipancing dulu gitu ya. Yang pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Raisa Muda. Ini saya ada beberapa pertanyaan.
Untuk yang pertama, kita konsepnya sekarang kan judulnya parenting itu penting ya. Itu selain dari orang tua, itu kan sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi anak sendiri. Contoh itu dari keluarga, masyarakat. Kan kalau misalnya dari pengalaman saya, khususnya dari kecil sudah dididik anak seperti ini gitu. Tapi ketika nanti kuliah jauh dari orang tua, kita ketemu lingkungan dia udah baru gitu. Itu berubah dan bisa jadi lebih buruk gitu. Nah itu penyikapinya seperti apa? Terus yang kedua, saya juga ada tiga sebenarnya tolong. Untuk yang kedua gini, konsep unik ini benar-benar luar biasa. Benar ini saya boleh. Ini benar-benar luar biasa konsep unik ini. Tapi yang jadi pertanyaan saya untuk anak itu kan ada karakter sendiri. Anak punya karakter sendiri, baginya masing-masing, emosinya juga beda-beda pastinya. Nah, ketika kita ada konsep unik seperti yang kita inginkan, contoh seperti kita mencari preferensi mungkin praktis. Ternyata anak ini cuma sampai 70 gitu, kita kemampuannya. Itu kan nggak bisa serta-merta kita menyamakan konsep ya. Itu kan tergantung dari pembentukan anak juga gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya tadi ada analogi yang dari robot itu ya. Nah, itu kan kalau robot itu bersama algoritma, bersama kita masukkan dan misalnya itu pasti. Ya, misalnya itu pasti kita mendapatkan hasil yang kita inginkan ini gitu. Tapi ketika kan tuningnya kan pasti beda-beda kayak positif, terus kemudian emosi gitu kan. Terus ada pengulangan juga. Nah, ketika kita orang dewasa melakukan kebiasaan, contoh tadi yang rokok gitu. Terus kemudian anak karena melihat itu sebagai pengulangan tadi yang ulang terus. Apakah kita sebagai orang dewasa harus berubah juga? Kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini luar biasa langsung ke pertanyaan. Iya ya. Pertanyaan susah lagi ya. Susah, tapi tetap aja meskipun 3 sebenarnya 1 aja. Baik, silakan. Tadi yang pertama terkait dengan pengaruh luar gitu ya, Iya. dari keluarga. Mungkin nanti ada sesi khusus kali ya membahas masalah itu. Tapi versi singkatnya saja. Ya. Itu memang benar. Yang mencuning anak kita itu bukan hanya kita. Bahkan yang saya katakan pada hari ini, cuning orang tua justru itu lemah. Paling lemah. Paling lemah. Ya. Kalau orang tuanya tidak paham dan tidak firm, tidak kuat, maka mendidik anak itu pada dasarnya mendidik diri sendiri. Sekaligus jawab pertanyaan nomor 3. Langsung menjawab nomor 3. Raising children is raising ourselves. Jadi mendidik anak itu mendidik diri sendiri. Itu kata kuncinya. Nah, sehingga saya katakan tadi, tuning kita itu paling lemah. Kecuali orang tua yang memang punya konsep yang benar dia paham. Makanya konsep Anda apa kan gitu. Itu sebenarnya tantangan. Ayah bunda bisa punya konsep sendiri. Jadi Anda harus punya konsep. Kenapa? Karena itu menurut saya itu paling lemah. Dan yang paling kuat di zaman sekarang itu justru gadget. Gadget itu mewakili dunia. Kenapa gadget paling kuat? Kalau kita lihat gadget ini gadget yang kita lihat. Kita lihat layar gadget. Kita punya tujuan ketika lihat gadget. Tetapi di balik layar ini itu ada banyak ahli, profesor, doktor, master, berbagai bidang, tidak hanya bidang komputer, tapi juga psikologi, sosiologi, bisnis dan segala macam, dibantu dengan superkomputer yang mereka punya tujuan sendiri. Sementara kita hanya mengandalkan dengan ketidaksadaran, ya kita punya tujuan, tapi di orang-orang di balik layar ini punya tujuan tersendiri. Maka tujuan mana yang tercapai? Maka tujuan tercapai tujuan mereka, bukan tujuan kita. Kita merasa dibantu oleh gadget, bukan karena gadget itu berhasil menaklukkan kita. Apa bukti penaklukan itu? Misalnya kecanduan. Anak-anak kalau kasih gadget 90% akan kecanduan. Karena usia remaja kecanduan. Jadi yang mencuning itu yang paling kuat adalah gadget. Nah itu contohnya. Ini memang tidak menjawab ya.
tapi hanya membangun alert gitu, perhatian ya, kira-kira begitu. Tuning Anda lemah, nah kira-kira begitu. Kalau Anda tidak kuat, tuning Anda lemah. Kalau Anda tidak aware, tuning Anda lemah, anak-anak Anda akan ikut tuning yang lain. Nah, tapi detailnya mungkin kapan-kapan dibahas. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh panitia juga kan kita cuma ada 4 kali gitu ya. Jadi ini sebagai awalan terkait dengan memang konsep yang ingin atau yang Bapak tahu itu terkait dengan bagaimana nyetel itu bagian dari upaya membersamai tadi kan, membersamai masa-masa anak yang golden age gitu ya. Saya kira itu ya. Oh, yang kedua mungkin tadi ya, singkat saja. Silakan. Yang kedua tadi, anak itu bukan robot gitu ya. Oh iya. Anak bukan robot, dia manusia. Nah, itu pula yang waktu pertama kali sebelum launching buku itu, saya kan dari teknik ya, teman-teman saya bidangnya juga banyak yang bidang machine learning, mesin cerdas. Pertanyaan sama gitu, gimana? Ini kita bukan robot kok anak itu, bukan robot. Konteks waktu itu kan buku yang hitam itu manusia itu bukan robot. Bagaimana mungkin konsep ini bekerja? Nah, ya sebenarnya konsep ini untuk memperjelas saja apa yang kita lakukan biar lebih sistematis. Jelas robot manusia bukan robot, makanya kecerdasannya itu kompleks. Maka teknik-tekniknya itu akan terus berkembang. Maka kita perlu mempelajari bidang ilmu yang lain yang kita bisa kategorikan ini bagian dari tuning, ini bagian dari tuning, mana bagian tuning. Yang dihadapi tetap saja manusia yang sangat kompleks. Tapi ketika kita tahu konsep tuning, maka akhirnya kan kita menginventarisir. Ketika kita belajar, kita inventarisir. Ini loh teknik tuning yang ini, ketika kita pakai saja jurus itu, kita akan menghadapi anak kita. Yang kita, sekali lagi, manusia itu kompleks. Yang kita nggak bisa mengasumsikan dia seperti robot dengan satu teknik selesai, nggak bisa. Maka nanti yang penting adalah apa istilahnya, keep in touch. Untuk menghadapi masalah kompleks itu kita harus selalu mengikuti, selalu harus bersama, harus selalu memantau, biar tahu pergerakannya kemana. Karena kalau robot kan enggak, diinstal aja selesai, udah tahu, bisa diprediksi pergerakannya pasti ke sini. Oh, anak enggak begitu, pergerakannya kemana itu harus terpantau. Maka orang tua memang harus memantau, ya memantau. Kira-kira begitu, mudah-mudahan jawab ya. Ada tambahan? Enggak. Cukup ya. Baik, Mas Agus sebelahnya ya, konaknya ya. Terima kasih. Saya Wibisono, putri saya Alia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, karena zaman sekarang ini kan ada laki-laki yang kecenderungannya menjadi wanita dan sebaliknya gitu. Nah, saya itu berusaha mengantisipasi itu dengan mulai anak saya itu saya arahkan untuk milih sesuatu itu ya warna pink gitu. Kemudian milih karakter itu juga Hello Kitty gitu, dan Power Rangers gitu. Nah, apakah itu sudah tepat gitu ya untuk mengarahkan bahwa kamu itu perempuan gitu ya, perempuan itu kecenderungannya seperti ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini barangkali ada pengalaman kalau di karakter anak saya itu dia kalau salah itu marah gitu ya. Mungkin misalnya belajar nggak bisa, salah itu harus marah. Pernah ikut TPA sekali dia merasa nggak bisa baca, terus biasanya nggak mau lagi gitu. Nah, mungkin ada tips gitu agar dia nggak merasa kalau salah itu terus dia udah jangan kasih. Amin ya. Kayaknya di tempat komunikasi Indonesia. Silakan. Iya, jadi memang benar ya. Sekarang itu ada kecenderungan menyimpang pada orang-orang gitu ya, sebagian orang gitu. Nah, apa yang dilakukan itu sudah benar ya. Ketika anak perempuan, kita harus memberikan mainan-mainan yang sifatnya keperempuanan, masak-masakan, boneka seperti itu, yang bunga-bunga, ngasih baju juga yang bunga-bunga gitu ya, yang itu mengidentifikasikan dia perempuan. Yang laki-laki pun begitu gitu ya. Kalau laki-laki ya mainan ya robot, mobil-mobilan dan sebagainya. Yang kedua, kita juga harus mengenalkan, walaupun anak usia TK, itu kita juga harus mengenalkan ke anak-anak kita
bahwa sekarang ini ada kesalahan perilaku. Kayak anak saya umur 6 tahun itu juga udah saya sampaikan, sehingga dia ketika melihat laki-laki berdandan atau bencong dia bilang nggak boleh, harusnya itu nggak boleh kayak gitu laki-laki. Nah itu karena sudah terbiasa kita sampaikan bahwa ketika melihat laki-laki yang berdandan itu kita kasih tahukan bahwa itu tidak boleh. Itu umatnya Nabi Lut seperti itu ya. Itu kita kasih tahukan ke anak-anak tuh, kita kasih tahukan laki-laki ya harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan gitu ya. Jadi pemahamannya pun kita kasih tahukan ke anak-anak kita gitu, sehingga anak-anak juga paham bahwa laki-laki menyerupai perempuan itu termasuk penyimpangan, atau sebaliknya perempuan seperti laki-laki itu penyimpangan. Jadi ketika kami sudah membiasakan laki-laki itu seperti ini, perempuan seperti ini, anak saya ketika melihat orang nggak pakai kerudung, dia bilang, tanya apakah dia bukan orang muslim. Jadi dia mengidentifikasi kalau muslim itu, kalau perempuan muslimah itu menutup aurat gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Yang kedua itu Contoh ini ya, kalau anaknya marah udah ngambek, udah marah ketika nggak bisa atau salah, dia marah. Ya kita memang harus kasih tahu anak-anak, itu hal yang wajar, yang biasa terjadi pada anak-anak. Nah itu kita kasih tahukan aja gitu ya, untuk bersabar. Biasanya sabar dulu. Kalau saya tuh kasih tahukan ke anak saya seperti ini, ketika kita marah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Walaupun masih kecil saya bilang gitu, nggak usah marah. Kalau adik marah itu malah nggak selesai, nggak menyelesaikan masalah, nanti semakin salah, semakin nggak bisa. Jadi sabar dulu, tenang dulu, sabar dulu. Nah kalau udah tenang, udah sabar, nanti bisa, pasti bisa gitu. Dan kita harus sering kasih pujian ya. Untuk anak-anak tuh kita harus sering kasih pujian. Jadi kita harus sering memberikan apresiasi anak kecil. Misal mungkin hal yang kecil gitu ya. Aku bantu ya Umi bawain cuma bawain sayuran dari kulkas ke ke tempat motong-motong itu aja kita ada, wah masya Allah, alhamdulillah adik baik banget bantu Umi kayak gitu. Jadi kita mau udah sering-sering, termasuk ketika anak yang sering marah, ketika dia nggak marah, ketika dia melakukan kemudian dia kan tadinya marah nggak bisa, terus sabar dulu, terus habis itu kita minta coba lagi gitu. Ketika dicoba walaupun belum sempurna, masih salah, tapi kita kasih apresiasi, masya Allah udah bisa nih, semangat lagi, berarti bentar lagi udah tambah pinter, tambah bisa gitu. Jadi ke anak-anak balita itu memang kita harus sering-sering kasih semangat. Jadi memang porsi sabarnya itu harus lebih banyak lagi gitu ya. Iya. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri, ya, itu penting. Mendidik anak seperti mendidik diri sendiri. Pada dasarnya mendidik diri sendiri. Kan ketika kita meminta anak kita bersabar, pasti kita harus sabar duluan. Yang sabar ya. Enggak sih kayak gitu. Baik, saya kira cukup ya terkait dengan itu. Nah, sekarang ini Ustaz. Jadi tadi sebenarnya sering tanya tentang komplain respon untuk pembangunan itu. Nah, kalau tadi dari awal materi udah terkait dengan build atau kuning atau style. Nah, sekarang itu kan dari tema yang sudah kita angkat terkait dengan membersamai di masa-masa golden age tadi. Nah, cara cerdasnya gimana untuk membersamai itu? Jadi selain kemudian tadi paham terkait dengan konsep style, ya, kemudian kita paham penting-penting, nah itu sebenarnya cara cerdasnya gimana sih? Ya, saya secara konsep dulu ya. Nanti prakteknya istri saya. Pembagian dari Imam Ali itu kan menarik sekali ya. Imam Ali. Bagaimana kita menganggap anak kita itu dengan rumus 7 kali 3 itu. 7 kali 3. Jadi anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun itu jadikanlah mereka seperti raja. Anak-anak usia 7 sampai 14 tahun jadikanlah mereka seperti tawanan. Anak-anak usia 14 sampai 21 tahun jadikanlah mereka sahabat.
Nah, lalu kemudian dari 0 sampai dengan 7 tahun ada satu buku yang saya baca, saya lupa ya ulamanya ya. Itu beliau membagi-bagi praktek Rasulullah SAW dan juga pandangan ulama itu terhadap anak-anak usia-usia tertentu 0 sampai dengan 4 misalnya 4 sampai 10. Nah, kalau dilihat bagian usia sampai dengan 7 tahun itu ya, 7 tahun itu terlihat sekali dalil-dalil yang disampaikan praktek Rasulullah SAW itu lebih banyak cerita yang ditonjolkan tentang emosi, kasih sayang. Jadi dari menyebut nama anaknya, nama anak saja misalnya itu penuh dengan kasih sayang. Dari cerita bagaimana Rasulullah SAW itu melarang kita kalau kita mengambil mainannya mereka gitu ya, atau menginterupsi, melarang mereka bermain misalnya, itu usia-usia memang segitu ya. Dan saya kira banyak kita yang tidak menyadari, bahkan dibalik-balik usia 0 sampai 7 tahun itu jadi tawanan ya. Wah, terlalu banyak main, ini jadi tawanan dia, banyak banget aturan. Kenapa? Karena kita seperti melihat anak itu sebagaimana orang dewasa yang sudah punya aturan dalam hidupnya. Kan dibalik, seharusnya si anak-anak memang fase-fase bermain, tinggal diarahkan saja permainannya sehingga permainan itu tidak membahayakan dirinya. Kalau permainan itu merepotkan kita, ya memang kita mesti direpotkan oleh mereka di usia begitu. Supaya apa? Kalau dalam bahasa Cuning, kecerdasan emosinya itu bagus, kecerdasan emosinya itu benar-benar cerdas. Nah, baru nanti bicara masalah pengetahuan, mulai kognitifnya, mulai aturannya. Nah, di usia-usia 7 sampai dengan 14 tahun itu. Nah, lalu kemudian bagaimana 0 sampai 7 ya secara praktek apa yang dilakukan? Nah, mungkin nanti bagian Umi jelasin. Praktek yang Iya. Jadi anak 0 sampai 7 ini memang anak yang kalau tadi Abi bilang raja, karena segala sesuatunya 0 sampai 7 itu butuh pelayanan. Kalau tadi saya bilang anak balita itu masih ketergantungannya kuat kepada orang tua. Dia nggak bisa pergi sendiri tanpa harus didampingi, seperti itu. Nah, yang kedua, anak usia balita atau 7 sampai 7 tahun tadi itu memang anak yang masih dia tuh membutuhkan kasih sayang yang besar. Nah, ya tadi kalau kata Abi ya, memang seringkali orang tuh salah gitu. Orang tuh nganggep punya anak balita itu repot banget, ya Bun. Pusing gitu ya, pusing gitu. Bundanya udah dikit-dikit, jangan, udah dikit-dikit marah, jangan udah gitu terus. Dikit pusing aja gitu ya, sering bunda kadang-kadang sering ngomel-ngomel, dan ada bahkan sebagian yang menganggap punya anak itu merepotkan dan sampai ada yang nggak mau punya anak, sampai nggak mau punya anak karena beranggapan anak ini merepotkan, menyusahkan dan mengganggu. Bahkan ada yang sama anak tuh seperti tadi kayak musuh gitu, dikit-dikit dimarahin gitu ya. Anaknya lihat anak tuh kayak anak musuh. Nah, ini nggak boleh. Justru sebaliknya, kita ketika memiliki anak yang balita itu harus penuh dengan kasih sayang. Jadi baik ayah sama ibu bunda itu memang harus penuh kasih sayang. Dari bangun tidur aja kita harus memberikan kasih sayang. Jadi kalau bunda mungkin kalau bangunin anak susah atau gampang? Rata-rata anak-anak dibangunin susah ya, suruh bangun susah banget gitu. Nah itu kadang-kadang mulai bangun tidur itu kita harus menyambutnya dengan keceriaan, dengan senang hati itu. Ketika anak kita bangun itu kita sambut, halo assalamualaikum, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
langsung cium, peluk, langsung peluk gitu ya. Itu tuh anak merasa senang, dan setiap kali bangun begitukan. Nanti kalau mau bangun gampang, mau bangun itu berikutnya gampang. Ya, ini praktek, saya udah mempraktekkan gitu ya. Saya udah mempraktekkan ini, dan alhamdulillah 4 anak saya tuh nggak ada yang dibangunin susah, nggak ada. Sama yang kecil itu juga gitu. Jadi tadi waktu subuh gitu ya, subuh saya mau sholat, kemudian dia terbangun, ayo Umi mau sholat, mau ikut? Saya gitu, mau ikut sholat, nanti habis sholat boleh bobo lagi. Turun dari tempat tidur dia, kemudian ikut sholat, habis sholat ya tidur lagi, nggak ada rewel-rewel gitu, nggak ada. Jadi ketika kita itu membiasakan dengan penuh kasih sayang ke anak-anak, itu anak-anak akan lebih mudah untuk diatur seperti itu. Iya, dengan aturan dikit-dikit jangan. Jadi kalau kita bicara tentang kecerdasan juga gitu ya, kecerdasan juga, anak-anak yang diasuh dengan penuh kasih sayang, kemudian kita membiasakan ngobrol sama anak-anak gitu ya, kita perlakukan anak kita tuh dengan penuh kasih sayang, dan kemudian kita itu gimana ya, menganggap anak ini sebagai ya yang memang anak yang memang harus kita sayangi, dan kita harus menyadari juga gitu ya, bahwa si anak ini tadi ya, kita membutuhkan pendidikan dari orang tuanya. Ketika kita banyak komunikasi yang positif, itu akan menambah kecerdasan anak. Dan kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang kita nggak menduga gitu ya, loh kok dia bisa gini, loh kok tahu-tahu dia, karena dia akhirnya sering mendengarkan obrolan. Betul. Anak-anak sukanya memang menirukan juga gitu ya. Iya, karena anak itu menirukan tadi ya, mencontoh, melihat gitu ya. Dia pun dan daya rekamnya sangat kuat gitu saya. Baik, jadi masih ada beberapa waktu ke depan. Jadi saya ingin mendengarkan ayah bunda semua. Jadi saya yakin akhirnya ayah bunda ini adalah bagian dari kepedulian terhadap anak-anaknya, terhadap putra putrinya. Nah, tadi sudah disampaikan kan banyak hal, dan mudah-mudahan banyak ilmu yang kita serap. Nah, sekarang saya ingin minta semuanya bawa handphone. Bisa nggak semuanya, silahkan pegang handphone. Silahkan pegang handphone ya. Buka handphonenya. Monggo silahkan buka handphonenya. Bawa handphone semua ya. Yang bapak-bapak bawa handphone semua. Bawa ya. Ada foto putra putrinya. Yang bapak-bapak nyimpen. Silahkan buka fotonya. Silahkan buka handphonenya. Kemudian lihat putra putrinya. Yang bunda ada. Silakan. Ini benar atau ya? Ini nggak main-main gitu. Silakan. Lihat putrinya atau putranya pada suasana yang paling membahagiakan. Mungkin sedang jalan-jalan, sedang makan, atau sedang acara apa keluarga, silakan. Sudah ketemu? Atau ada yang nyimpen foto putra putrinya ada? Pasti nyimpen ya. Apalagi biasanya mama suka selfie gitu. Ada ya? Sudah semua ya. Dan sekarang silakan lihat tatap putra putri ada semua di handphone itu. Ya. Nah, kemudian ada nggak tekad dalam hati panjenengan semua, ya, dalam ayat bunda, kira-kira anak kita itu mau jadi seperti apa? Gitu, Ustaz ya. Iya. Yang udah lihat anak kita itu, saya wallpapernya itu ya kumpulan foto sama istri. Sengaja biar itu buka itu bisa gitu ya. Nah, ada nggak perasaan ketika kita tadi disampaikan pemaparan materi, kemudian saya ini jadi anak seperti apa? Secara umum mesti ingin anaknya soleh atau solehah. Itu gambaran sangat umum. Tapi pengennya gimana sih? Nah, kira-kira gimana? Iya, itu bagus juga tuh. Jadi mungkin perlu setelah materi ini mungkin ada pikiran yang terbesit gitu ya, pingin ya entah mungkin pingin melakukan sesuatu, mempolaafi materi kita ini.
Karena kalau materi tidak di follow up, ya memang selesai lah. Udah selesai. Berlalu biar berlalu, anak kita tetap seperti biasa, dan kita akan mendidik anak kita sesuai dengan tuning kita selama ini seperti apa. Mungkin tuning orang tua kita atau kebiasaan kita. Nah, maka harapannya materi ini di follow up oleh bunda sekalian. Jadi kalau apa yang terbersit di dalam hati itu mungkin perlu dituliskan, ya, entah mungkin di media sosial atau apalah, sesuatu yang tertulis. Supaya apa? Supaya itu tidak lupa. Dan kalau itu ditulis, mungkin kalau panitia mau di media sosial bisa dipantau. Mungkin apa tekad Instagram bapak-bapak ada ya, akun Instagram ya. Ini komunitas Kasmaran juga baru saja bikin. Oh, baru bikin. Mungkin bisa dilihatkan. Ya. Jadi nanti bagus juga itu Ustaz. tekad yang paling inspiratif. Itu nanti dapat hadiah. Dapat hadiah itu aja deh. Kita akan nanti insya Allah ada pertemuan lagi. Tadi kalau Ustaz Handoko menyampaikan ada beberapa pertemuan lagi 3 atau 4 gitu ya. Ini yang pertama. Nah, untuk berikutnya, jadi silakan nanti setiap peserta dari ayah maupun bunda itu membuat tekad buat anaknya. Mungkin kalau Instagram itu kan mesti harus ada foto gitu ya. Iya. Foto atau videonya foto lah, foto keluarga. Kemudian di situ ditulis caption atau keterangan setelah mengikuti atau kemudian saya punya harapan bla 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 bla, kemudian di tag. Nah, itu akun Instagram mana akunnya Kasmaran titik bantu. Iya. Ya, jadi ini bukan sekedar main-main ya. Ini bagian dari upaya untuk membiasakan diri kita sesuatu yang kita inginkan kita tuliskan. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin anak kita seperti apa? Kita ingin nyetel anak kita ingin jadi apa? Yang paling inspiratif, insya Allah nanti ada hadiah ya, kita lihat insya Allah. Dan ya, ini sekaligus juga berbagi sharing. Ini juga untuk saling menguatkan sebenarnya. Iya, betul. Berjuang menghadapi, sayang materinya kan bukan itu ya. Bahwa anak kita menghadapi tuning yang demikian dahsyat itu ada materinya, mungkin nanti kita akan sampaikan, dan itu kita butuh kekuatan, nggak cukup keluarga, tapi harus komunitas. Terlalu lemah kalau keluarga itu. Nah, komunitas ini katakanlah komunitas ini. Ya, yang paling lemah juga mungkin saling sharing inspirasi tadi. Mungkin dari yang disampaikan ayah bunda sekalian bisa dibaca yang lain, mungkin juga jadi klik gitu. Nah, itu kan akhirnya kita saling berbagi sesuatu yang positif. Ya, mungkin ini juga tadi Ustaz Handoko ada mana Ustaz Handoko ya? Sudah ada perlu mungkin. Ini kayak nanti ya setelah acara ayah anda maupun nanti yang benar kita bikin semacam grup khusus gitu. Jadi untuk sharing seperti tadi gitu kan bisa disampaikan di sana, ya ada mungkin WhatsApp group gitu ya. Karena memang nanti insya Allah jangan sampai kemudian acara ini kemudian setelah selesai sudah tidak lanjut. Meskipun insya Allah ini adalah bagian dari keluarga besar atau jangan. Jadi masih terikat dari aspek ini adalah orang tua dari atau wali siswa dari putra putrinya yang sekolah di sana. Gitu ya. Jadi masih ada mungkin ada yang masih 2 tahun atau ada masih 1 tahun ke depan gitu. Sehingga harapannya nanti dari beberapa pertemuan yang nanti kita akan adakan itu benar-benar bisa tadi membuat setelan gitu, tuning yang tadinya merasa wah sudah keliru nih nyetelnya. Nah, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki. Jadi kalau ternyata belum ada sekolah untuk keluarga dan ternyata kita ujuk-ujuk ya dalam proses dengan kita punya anak otomatis harus jadi orang tua gitu ya. Maka inilah salah satunya adalah komunitas Kasmaran. Jadi putra putri panjenengan itu nanti dididik di PAUD di Roto Rujana. Nah, orang tuanya ini dalam komunitas yang sama-sama kita saling membina di komunitas Kasmaran seperti itu. Dan insya Allah Ustaz Rofi dan juga Titin siap lah insya Allah untuk kemudian bantu gitu kan sebagai narasumber gitu ya, dan nanti sharing inspirasi dari kita semua. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ada kesempatan ini tinggal 5 menit lagi ya. Saya kasih kesempatan penanya 1 dari ibu-ibu dan penanya 1 dari bapak-bapak. Silakan sebelum kita akhiri. Ada bagian tadi depan sudah, tengah ada tengah.
Oh, silakan. Waalaikumsalam. Saya juga berat. Masalah gadget. Bisa nangkep Abi? Gak suaranya gak jelas ya? Kadang berbeda antara suami dan istri. Terus gimana baiknya? Nah, kira-kira begitu. Ya, tadi ditanyakan terkait dengan konsep yang tidak sejalan antara suami dan istri terkait dengan masalah gadget. Jadi dari pihak Bunda tadi menyampaikan pengennya dia dibatasi misal hari Ahad saja lah. Sedangkan dari pihak suami udah gak apa-apa, yang penting gak usah lama-lama. Nah itu gimana untuk bisa menyatukan apa namanya itu, apa istilahnya itu, aturan yang sama. Ya, saya teorinya dulu ya, nanti prakteknya istirahat. Baik. Jadi teori dan praktek, ya kira-kira begitu. Ada baiknya ayah bunda itu memang memahami dulu bahaya gadget itu, betapa dahsyatnya. Saya ringkaskan saja ya, karena banyak yang tidak paham. Seorang psikiater dari Korea Selatan, dia meneliti tentang apa namanya anak-anak remaja yang hadir di klinik-klinik kesehatan mental, dan dia lihat banyak sekali. Jadi kayak di Indonesia lah, itu udah lama orang bicara begitu. Lalu kemudian dia menyimpulkan bahwa gadget itu salah satu penyebab anak itu mengalami masalah secara mental. Yang dia dua sebut masalah itu, pertama adalah matang semu, yang kedua popcorn brain. Popcorn brain. Jadi otak seperti meletup-letup. Matang semu itu Belum masanya gitu. dia tubuhnya tumbuh normal sebagai orang dewasa, tetapi secara mentalitas, secara psikologis itu masih kayak anak-anak. Salah satu wujudnya dia mudah sekali, walaupun sudah remaja gitu ya, itu dia impulsif, cepat marah, mudah mengungkapkan kata-kata kasar, tidak tahu sopan santun, tidak tahu adab. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu itu dia sebut salah satu penyebabnya itu adalah gadget. Nah, di dalam gadget itu ada aplikasi, katakanlah begitu, yang sampai pada level merusak prefrontal cortex. Jadi memang dirusak secara fisik otak bagian depan. Kalau sudah itu dirusak, maka kacaulah urusan-urusan nilai. Jadi urusan-urusan nilai, tata aturan, tata krama itu akan kacau, karena bagian otak itulah yang akan memproses untuk urusan yang begitu, itu rusak. Nah, maka yang begitu perlu dipahami oleh ayah bunda. Bagaimana caranya gadget itu memang tidak bisa dilepas dari anak-anak. Maka prinsipnya siapkan anak, lalu kemudian semakin lama, semakin dia lambat mengenal gadget itu akan semakin baik. Diperlambat dia mengenal gadget. Megang gadgetnya itu dia diperlambat. Jadi jangan bayi usia 2 tahun dikasih gadget, nah itu dipercepat namanya.
tapi diperlambat. Kalau perlu SMA baru dia pegang gadget misalnya begitu, berarti diperlambat. Nah itu teorinya kira-kira begitu. Nah prakteknya begini. Prakteknya. Iya, jadi kalau zaman sekarang agak susah ya ngasih gadget usia SMA. Kalau kami SMA, tapi yang kecil enggak ya, sekarang kecil. Jadi memang gadget itu harus diatur gitu ya. Gadget itu harus diatur. Kalau sekarang kan kadang-kadang, mohon maaf ini biasanya bapak-bapak kalau misal anaknya rewel, daripada rewel udah aku dikasih gitu, ya enggak? Biasanya bapak-bapak seperti itu. Nah gadget itu, jadi kalau saya gini, kalau memang semisal nih ya, anaknya mau seminggu sekali, katakanlah nih, nggak masalah, dari anaknya nggak masalah, bagus itu udah seminggu sekali. Tapi kalau semisal anaknya tadi rewel, kemudian setiap hari minta gitu ya, setiap hari minta, nah itu bisa dikasih dengan catatan. Jadi kalau semisal anaknya tiap hari minta gadget, itu ada syaratnya. Syarat pertama, pakai gadgetnya habis sholat asar, sudah mandi gitu ya. Jadi habis sholat asar sudah mandi, sudah mengerjakan PR kalau udah sekolah, karena kan pagi sampai siang mungkin sekolah ya. Nah kemudian sudah mandi, sudah sholat asar, sudah mengerjakan PR, sudah merapikan, jadi sudah dipastikan katakanlah PR sudah, murojaah sudah, yang seperti itu ya, tugas-tugas dia sudah terlaksanakan semua. Intinya kalau tugas dia sudah terlaksanakan semua, kemudian mungkin juga sudah makan sudah, pokoknya sudah semua, tinggal santai lah ibaratnya seperti itu. Nah itu boleh dikasih gadget untuk sementara sampai kan habis itu kalau asar ke maghrib itu kan dekat. Oh sebentar ya. Kenapa habis asar? Karena asar ke maghrib itu kan dekat. Kalau habis sholat asar kan dia sudah harus mandi, waktu dia dari jam asar sampai maghrib kan dia harus mengerjakan PR, harus mandi. Artinya dia hanya tinggal punya waktu sedikit menjelang maghrib gitu. Dan kalau sudah menjelang maghrib kan dia sudah harus siap-siap. Kalau yang laki-laki mungkin pergi ke masjid, yang perempuan juga harus nyiapin sholat di rumah. Nah itu jadi udah semuanya gitu. Jadi tetap kalau diperbolehkan, tapi ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Iya, iya. Dan itu memang harus komitmen lah istilahnya ya. Iya, dan tayangannya pun harus kita atur. Boleh dengan syarat yang dilihat itu yang edukasi, bukan main game, bukan yang ini ya. Ya pokoknya yang itu edukasi gitu. Jadi orang tua juga harus memantau apa sih yang dilihat itu. Atau malah gini, bolehnya lihatnya ini, yang lain nggak boleh. Seperti itu. Baik. Oke, ini mohon maaf ini sebenarnya kemungkinan kalau lihat dari rawat wajah ayah bunda itu kayak banyak gitu pertanyaan ini ya. Jadi kalau misal kita lihat film kartun mungkin tiba-tiba ada binatang gitu kan banyak pertanyaan. Tapi mohon maaf ini karena ada keterbatasan waktu dan juga putra putri ayah bunda juga sekarang masih posisinya di sekolah. Jadi sengaja biar dalam tanda petik tidak mengganggu. Itu memang dari pihak Rodotul Jannah itu di sana tetap ada yang nungguin putra putrinya. Jadi biar tidak terlalu siang juga. Nah, sebagai posisi teman kita, posisi teman dari pertemuan perdana ini, insya Allah nanti ada next time lah kita nanti ada bersedia insya Allah ya nanti untuk kita undang. Nah, kalau pas waktunya pas insya Allah ya. Silakan untuk posisi teman dari Ustaz Abdul. Oke, Ibu dan sekalian, tadi kami menyampaikan beberapa hal, itu bukan menggurui ya, tapi itu hanya sekedar berbagi kepedulian, keprihatinan, lalu kemudian juga kegembiraan kami bahwa kami punya konsep, dan kami pun terus belajar. Saya masih terus belajar. Untuk apa? Untuk menyempurnakan. Karena ada hal besar yang ingin kita capai ketika kita mendidik anak-anak kita. Memang ini tidak disampaikan di sini. Cuma kita mungkin banyak tidak menyadari. Berarti ada hal yang besar bahwa anak kita, anak-anak muslim,
itu kalau saya bayangkan itu adalah anak-anak yang sedang ditunggu oleh dunia. Jadi anak-anak kita, anak-anak muslim itu harapan bagi perbaikan kehidupan. Peradaban. Jadi kehidupan dunia ini menunggu kehadiran anak-anak kita. Nah, yang kok seperti apa? Mungkin nanti kapan-kapan itu bisa kita sharing. Dan saya bukan berbahasa basi, karena ini pula yang ada dalam pikiran perasaan kami ketika kami mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak itu bukan sekedar urusan anak bisa sekolahnya bagus, nilai bagus, dapat beasiswa, nanti dapat bekerja, bukan. Itu hal yang bukan remeh, itu hal yang biasa yang begitu. Tapi ada hal besar yang lain yang itu menuntut kita harus punya konsep yang kuat di dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita itu adalah investasi kita untuk kebaikan kita semua nanti di yaumil akhir. Investasi yang begitu besar, melebihi mungkin investasi perumahan syariah gitu ya, bisnis syariah. Anak itu jauh lebih besar investasinya. Nah, insya Allah mungkin kita akan sharing yang terkait itu nanti setelah ini. Oke, baik. Ya, pesan saya untuk ayah bunda, nikmatilah dalam mendidik anak-anak kita dengan menikmati. Jadi menikmati itu mendidik dengan penuh cinta, dengan kasih sayang, dengan ikhlas gitu ya, dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dengan menikmati mendidik anak-anak kita ini, insya Allah gitu ya, anak kita akan menjadi anak yang kelak itu menjadi anak yang bahagia dan dia bermanfaat gitu ya untuk umat gitu, seperti itu. Dan anak-anak kita tuh nggak lama, anak-anak itu kecil tahu-tahu nanti gede. Kalau udah gede itu sudah terasa kita tuh kehilangan gitu. Jadi nikmatilah semasa anak-anak itu masih bisa kita peluk-peluk, kita sayang-sayang, nikmatilah. Bersabarlah, nggak akan lama. Nanti kalau dia tahu-tahu udah gede, udah nikah, udah tinggal di rumah Berdua. sendiri, kita tinggal berdua gitu. Seperti itu ya. Baik, ya, alhamdulillah. Baik, ya bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah sesi bincang-bincang dengan materi yang luar biasa. Dan saya kira banyak juga yang baru mendapatkan seperti tadi masih teman-teman ini sesuatu yang baru nih ke yang lain. Harapannya adalah ketika ini sebagai materi yang tadi sebenarnya saya baru menyampaikan, ini nggak memenuhi, ini cuma sekedar sharing berbagi. Mudah-mudahan dari berbagi yang kemudian tadi beliau sampaikan itu memberikan inspirasi. Nah, ketika kemudian kita terinspirasi, maka hal yang penting adalah kita melakukan proses perubahan. Jadi nggak bisa kemudian kita terinspirasi dan oh gitu ya, itu bagus tuh, selesai juga. Tapi ada upaya keras kita sebagai bukti inspirasi yang kemudian mendalam itu ya, kita akan melakukan proses perubahan. Dan insya Allah komunitas Kasmaran itu akan memfasilitasi untuk membersamai panjenengan semua untuk kita sama-sama berubah menjadi lebih baik insya Allah. Nah, sebelum kita akhiri seperti yang tadi, kalau ada kata-kata komunitas Kasmaran, jawabannya apa? Komunitas Kasmaran? Pulang lebih semangat ya. Nah, kita nanti itu penting. Komunitas Kasmaran? Alhamdulillah. Baik, demikian materi atau pemaparan terkait dengan agenda pada pagi siang hari ini. Insya Allah nanti setelah ini kita ada acara kalau nggak salah ada pemberian souvenir ya. Tadi yang sudah tanya, silakan hubungi panitia yang ibu-ibu lagi 2 ya kalau salah ya. Bapak-bapak juga ada, jadi ada 4. Sebenarnya saya menyediakan itu ada 5, yang 1 buat nanti aja lagi ya. Insya Allah nanti setelah ini akan kita bagikan. Kemudian selesai acara nanti dari panitia menyiapkan foto-foto ya untuk peserta yang ayah semua dan juga semua. Baik, yang tak lupa terus saya menyampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada peserta yang telah meluangkan waktunya, dan ini kesempatan yang kesekian kali nih membersamai kegiatan Kasmaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan harapannya kenapa namanya Kasmaran, biar kita selalu Kasmaran gitu. Keluarga Samara Idaman. Insya Allah kita akan bertemu di waktu yang lain dengan suasana yang lebih semangat, suasana yang lebih bahagia, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga bahagia, anak kita bahagia, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Islam. Insya
Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.